Kenapa dia dipanggil Mulyono? Karena yang punya ijazah fotonya yang dipakai Jokowi itu fotonya Hari Mulyono, adik iparnya, yang istrinya sekarang dikawinin sama Usman, ketua MK. Itu asal Mulyono itu dari situ. Saya yang bongkar itu. Foto dia diganti dengan foto Hari Mulyono, makanya dipanggil si Mulyono dia. Presidennya yang berjalan berarti sebenarnya presiden Mulyono mestinya, bukan Jokowi. Bukan nama aslinya dia Mulyono terus berganti jadi Jokowi. Oh, enggak. Jadi gitu Pak Prabowo yang terhormat, saya justru kasih jalan keluar, kondisionalkanlah dengan ijazah palsunya ini, karena ini bukan peristiwa politik, ini peristiwa hukum. Jokowi harus terbongkar ini karena memang nggak punya, makanya dia dipanggil si Mulyono gitu loh. Kenapa dia dipanggil Mulyono? Karena yang punya ijazah fotonya yang dipakai Jokowi itu fotonya Hari Mulyono, adik iparnya, yang istrinya sekarang dikawinin sama Usman, ketua MK. Itu asal Mulyono itu dari situ. Saya yang bongkar itu. Bambang Tri kalau mau jujur yang bongkar sama Gus Nur lewat podcastnya itu. Saya diminta advokatnya, jabanin sampai sekarang nih, 2 tahun lebih saya bela dia. Kasihan Gus Nur dan Bambang Tri itu ditahan gara-gara ijazah palsunya Jokowi yang dia nggak jujur berani tampilkan dirinya. Foto dia diganti dengan foto Hari Mulyono, makanya dipanggil si Mulyono dia. Presidennya yang berjalan berarti sebenarnya presiden Mulyono mestinya, bukan Jokowi. Bukan nama aslinya dia Mulyono terus berganti jadi Jokowi. Oh, enggak. Bukan. Kalau nama aslinya ada lagi pendapat, ada Herbertus lah, ada gitu kan gitu kan. Betul. Nah, sebelum dibaptis lah, sebelum apa gitu loh. Jadi karena itu dalam konteks ini kejujuran, kebenaran, keadilan terus diungkap. Caranya tadi gimana? Edukasi keberanian. Bagaimana cara edukasi keberanian? Orang Arif baca Al-Baqarah 112. Kalau Quran pasti akurat. Kalau akurat gak bakal salah. 100 berapa, Bang? 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya? Tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, Bang. Ulangi artinya aja. Artinya? Jadi kurang fokus. Tidak. Barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ada 3 poin penting itu. Edukasi keberanian. Ini edukasi keberanian, kecerdasan sekaligus dan komplit sekali. Quran. Nggak ada yang bisa bantah Quran. Satu bikin bisa ayat Quran, jabanilah. Satu aja ayat Quran ente bikin, nggak ada yang bisa. Pasti ada janji Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Tidak ada yang bisa membuat satu ayat pun. Nah maksudnya begini, dalam pemahaman saya untuk edukasi keberanian kita. Jadi pada pokok dasarnya tauhid kita harus kuat. Kemudian kita berserah diri gitu. Ya. Nah, bagi orang-orang yang telah berserah diri kepada Allah, bertakwa, bertawakal, tunduk, patuh, menyerah kepada Allah, dia akan dapat 3. Apa 3 itu? 1, segala macam kebaikan-kebaikan. Kedua, dia tidak takut pada siapapun, tidak takut. Siapapun tidak takut. Ketiga, dia tidak bersedih hati. Ini janji Allah. Betul. Bukan kata Egy Sujana. Ngeri ya. Makanya kalau sudah berserah diri kepada Allah udah ngeri. Udah. Ya, jadi orang suka bilang kok Bang Egy terlalu berani. Saya cuma belajar dari Quran. Bukan sosokan. Kalau bicara takut gimana nggak takut, Bos? Yang kita lawan presiden tuh. Ya punya segala-galanya, punya perangkat ya. Bahkan tadi oligarki itu. Jadi itu perspektifnya supaya ini ending podcast ini menghasilkan yang luar biasa.
Hei rakyat Indonesia, Anda nggak perlu milik Islam, nggak perlu. Ngapain peluk-peluk Islam juga? Tapi jalanilah Anda berserah diri kepada yang kamu yakini siapa. Saya Allah, saya berserah diri kepada Allah. Kalau Anda berserah diri kepada apa yang Anda yakini, Anda pasti tidak takut pada siapapun. Anda pasti tidak bersedih hati. Sekalipun mati, malah bahagia. Kenapa? Mati syahid. Itu konstruk berpikirnya kita beda dengan mereka-mereka yang sekuler, yang kafir, yang munafik, beda kita. Nah, oleh karena itulah drakor-drakor tadi itu sudahi dengan jiwa tauhid yang bersih sesuai dengan dasar negara Republik Indonesia adalah tauhid. Oke. Dari mana saya tahu? Pasal 29 ayat 1 UUD 45 menyatakan dengan jelas dasar negara Republik Indonesia adalah Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa adalah Allah. Di mana Allah disebut? Di Mukadimah alinea ketiga. Berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Diabadikan lagi dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dan di pasal 29 ayat 2, negara menjamin warga negaranya yang menjalankan keyakinannya. Jadi harusnya hukum Islam itu berlaku, harusnya. Oleh siapa? Oleh Presiden dan DPR. Pasal 5 ayat 1. Jungto pasal 20 dan 21 UUD 45. Jadi kalau presidennya iman Islamnya kuat, anggota DPRD Islamnya kuat, tidak cari makan di politik. Nah, itu tadi. Kayak pernah dengar di Aiman kemarin. Ya, Aiman itu siapa? Nggak tahu saya. Ya kemarin di Aiman pas abang berdebat soal kasus kemarin loh. Oh, di bukan TV, Aiman, di TV One. Iya. Bukan Aiman, beda TV One. Dua apa? Bukan dua siapa? Dua sisi ya. Bukan Merdeka apa? Catatan demokrasi. Ya. Jangan itu nanti klaim-klaim. Kalau Aiman enak si Aiman orang saya nggak pernah diundang, dia nggak bakal berani ngundang gitu lah. Ya lanjut Bang. Nah, jadi poin pentingnya gini. Kenapa cari makan di politik? Ini turunan dari falsafah feodalisme. Apa itu? Feodalisme itu satu ajaran tentang penjajahan, orang dijajah ya. Ketakutannya tadi, ya, kesedihannya. Itu dua sumber ini yang manusia nggak bisa lepas. Pasti takut kepada selain Allah. Kalau dia nggak bertauhid, kalau dia musyrik, ya kan? Kalau dia tauhid, dia hanya takut pada Allah. Kemudian kalau dia kehilangan segala sesuatu karena dia tidak berserah diri kepada Allah, dia tidak bakal bisa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lihat apa kalau keluarga ada yang meninggal, gerung-gerung kayak Abbas. Walaupun nggak seperti Rocky Gerung, tapi gerung-gerungannya itu, menangisnya itu, waduh, sampai ada patah hati, sampai ada yang bunuh diri juga. Ah, itu dia tidak sanggup bersedih hati. Karena apa? Feodalisme. Feodalisme dalam arti global, kita ini terjajah secara hati nurani dan pikiran, atau pikiran dan hati nurani kita terjajah. Makanya di Quran ya. Nanti kalau buka-buka kan lama, tapi saya kasih tahu aja surat Toha ya. Ayatnya 12, 13, 14 itu Allah perintahkan pada Nabi Musa, kalau engkau mau keluar dari kalau engkau mau masuk ke lembah suci, lembah tua namanya. Tua. Maka lepaskanlah kedua terompahmu. Oh gitu Quran. Saya mikir apa kedua terompah itu? Terompah itu kan pijakan. Nah, pijakan dalam bertindak itu pasti dua, pikiran dan perasaan. Perasaan dan pikiran itu yang membuat orang bisa bertindak. Maka kalau kamu mau masuk ke lembah suci, dekat dengan Allah, berserah diri kepada Allah, lepaskan segala bentuk ketakutan, pikiran-pikiran kita, dan hati kita tidak bersedih hati. Begitu Quran, dasar hebat Quran. Oleh karena itu, edukasi singkat bagi siapapun yang mendengar, melihat podcast ini, pelajari Al-Quran dengan baik, tadaburi dengan baik ya, untuk mengerti fungsi Quran yang sangat utama, yaitu menjadi furqan, menjadi petunjuk, menjadi bayinas, penjelas. Itu fungsi Quran. Petunjuk, penjelas, pembeda. Nah, oleh karena itu kalau kamu mau lepaskan segala bentuk drakor tadi, jadilah orang-orang yang bertauhid yang mantap,
pemberani, ya, cerdas dan militan.